Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kita semangat dulu ya. Masjid Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang muharrik masjid, ini kalau mengulas apa yang disampaikan oleh Kiai Hasib tadi, juga sekaligus yang diulas oleh Kiai Fadlullah Malik, bahwa masjid adalah sentral. Masjid adalah titik atau punjer utama dari semua perjuangan yang akan dilakukan. Berawal dari masjid, sendi-sendi pergerakan mulai ketemu, titik-titik pergerakan mulai ketemu. Hari ini kita merasakan barokahnya, hari ini kita merasakan buahnya. Bahwa masjid menjadi titik sumbu adalah sejak dahulu kala itu sudah ada, sejak dahulu kala itu sudah menjadi pedoman. Sejak periode Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ismail, antohiro baiti ali ta'ifin wal akifin wa ruk'i sujud, itu sentra pergerakan titik awalnya ada di masjid. Komposisi masjid ada takmir, ada imam, ada khotib, ada jamaah. Empat ini adalah titik utama dari semua pergerakan yang akan kita lakukan. Bagaimana takmir menata, bagaimana imam menjadi fungsi imam, khotib memfungsikan diri sebagai khotib, jamaah juga memfungsikan diri sebagai jamaah. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik murat marit engko. Jamaah dadi khotib ora karu-karuan. Khotib dadi takmir bulet. Jangan dibalik-balik, jangan dibolak-balik dan seterusnya. Masjid ini kalau kita kupas lebih dalam, sejak ini kita bicara di makom ini adalah makomnya Mbah Syehah, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yang nanti generasi berikutnya akan muncul Kiai Wahab Hasbullah, akan muncul Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Syehah atau yang disebut dengan Kiai Abdul Salam, titik pertama perjuangannya adalah surau. Beliau ke sini membangun surau dulu untuk menampung para musafir ketika melaksanakan sholat atau ibadah, atau menampung para musafir yang kelelahan, butuh istirahat dan seterusnya. Titiknya adalah surau. Bicara lebih atas lagi, bahwa Mbah Wali dulu, Wali Songo, titiknya adalah surau. Kurang dhuwur Kanjeng Nabi Muhammad, titiknya juga surau. Bahkan yang menunjukkan di sini dibangun masjid, onto. Iya kan? Ontone mandek, oke ini bangun masjid. Nek saiki ayam. Kayak jagung nanti mangane ayam nang kene masjid. Enggak seperti itulah guyon. Itu periode Kanjeng Nabi Muhammad. Kurang dhuwur periode Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Pertama kali adalah mendirikan masjid. Di situ ada fungsi teologi masjid. Akidah, ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada fungsi dakwah, kaderisasi, jenengan semua, mulai Ansor, Ibnu Bansar dan semuanya. Sentranya ada di masjid. Di situ ada forum ibadah. Dan di situ ada jamaah yang melebatkan kepada sosial kemasyarakatan. Maka masjid menjadi sentranya dan itu disadari betul oleh Mbah Syehah atau Mbah Abdus Salam. Bergerak dari masjid, muharrik masjid. Jangan hanya nama muharriknya, bangga dengan muharriknya, tapi fungsinya tidak dilakukan. Bahwa muharrik masjid, dia mempunyai fungsi
menteologikan orang, mentauhidkan orang. Bagaimana kemudian menyadarkan manusia bahwasanya yang esa adalah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada fungsi sosial. Bagaimana kemudian bisa mensejahterakan masyarakat di sekitaran masjid. Di situ ada fungsi pendidikan. Ada TPQ, TPA dan seterusnya. Tidak hanya pendidikan seperti itu. Hari ini Pak Karnusa juga membuka diri, boleh masjid melakukan pelatihan-pelatihan pencak silat Pak Karnusa. Di situ ada ibadah. 4 fungsi ini ada di masjid semuanya. Dan di pundak jenengan sekarang ada label muharrik, masjid, sawahan, napa pundi? Sawahan, Surabaya. Maka pijakannya adalah 4 tadi, tinggal bagaimana kemudian dikembangkan dengan konsep-konsep yang kekinian. Bagaimana dakwah dikembangkan secara kekinian, bagaimana kemudian bentuk sosial ke masyarakat dibentuk dengan model-model yang kekinian, bagaimana teologi ketauhidan juga digerakkan dengan kekinian. Dan terakhir dakwah juga digerakkan dengan sesuai zamannya. Kalau hari ini teknologi menguasai masyarakat dalam hal dakwah, pendidikan dan seterusnya, pendidikan sekolah-sekolah mulai daring dan seterusnya, jenengan sebagai muharrik masjid juga enggak boleh kalah, dakwah juga harus dilakukan secara teknologi. Sosial kemasyarakatan juga harus dilakukan menyesuaikan dengan zamannya, menyesuaikan dengan eranya. Kenapa kemudian kita nggak bisa melakukan seperti itu? Sementara masyayikh dulu pada zamannya cek gawe kuda, cek gawe tongkat, gurung ono koper, mampu melakukan itu. Sementara kita dimudahkan dengan zaman, tetapi justru pergerakannya kalah dengan para masyayikh yang dulu. Ini kan menjadi pukulan bagi kita. Kita harus lebih lagi bergerak, kita harus lebih lagi untuk bersemangat, berpijak kepada sumbernya, yaitu masjid. Berpijak kepada apa fungsi masjid, berpijak kepada 4 komponen yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana kemudian randonnya, bagaimana kemudian penataannya, baru kemudian kita berkumpul. Tanpa ada berkumpul, tanpa ada berjamaah, musyawarah, tentu akan sulit dilakukan. Kepala dari sekian orang berkumpul jauh lebih baik daripada hanya 1 kepala memikirkan sekian banyak persoalan. Tentu ada saran gagasan, tentu ada ide-ide cemerlang dari orang lain, dan kita layak untuk menerima itu kalau itu adalah aslah, kalau itu adalah baik. Ini kita kalau melihat sejarah yang ada, maka kita wajib melakukan satu gerakan bagaimana masyayikh dulu juga melakukan gerakan. Kapan lagi kita enggak bergerak seperti itu? Apa kemudian kita hanya menunggu generasi berikutnya? Kalau kemudian itu yang kita lakukan, ya wassalam wala kalam, entek ora usah dibahas. Dari titik inilah kita berkumpul, silaturahmi kepada masyayikh yang sudah ada di Makbarah, meminta izin kepada masyayikh yang ada di Makbarah, kita meniru apa yang dilakukan oleh para masyayikh yang sudah ada di Makbarah. Kita yakin bahwa beliau hadir, kita yakin beliau menyaksikan, dan saya yakin kalau kita selaras dengan apa yang beliau lakukan, insya Allah beliau juga akan merestui. Maka harapan kita bersama, semoga saja apa yang kita cetuskan hari ini nanti ke depannya akan selalu terumuskan dan berdampak kepada kebaikan dan kebaikan sesuai dengan apa yang digariskan oleh para masyayikh, para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Kemana lagi kita harus bernaung kalau kemudian kita tidak ke Nahdlatul Ulama? Karena masyayikh sudah kita yakini, Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Ye Asnawi Kudus, ada Mbah Dahlan Surabaya, ada Kiai Mas Alwi Aziz, masyayikh yang sudah kita yakini kewaliannya.
hanya di bawah beliau-beliau kemudian kita layak untuk bernaung. Apalah arti kita? Apalah arti kita hanya kepada beliau-beliau kita bernaung mengabdi sesuai dengan apa yang sudah digagas dan digerakkan oleh pendiri-pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama. Ini yang bisa saya sampaikan. Selalu kita akan bisa bersama. Semoga saja ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu saling berbagi informasi, kita saling membantu, saling menggerakkan, saling mengingatkan. Akhirul kalam, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.